Perkenalkan, saya Profesor Alexius Jemadu yang menekuni dan mengomentari masalah-masalah politik di dalam dan luar negeri dengan mempersembahkan Lonai Channel dengan program MPR. Jangan salah duga ya, bukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, tetapi Menara Penjaga Republik. Kami akan menyajikan analisis-analisis yang tajam, berbasis data, tentang berbagai persoalan sosial politik di negeri ini. Tentu Anda bertanya, apa yang membedakan Lonai Channel dengan media lainnya? Keunikan Lonai Channel adalah di bagian akhir setiap tayangan kami akan memberikan kutipan-kutipan bijak dari para filsuf kaliber dunia. Sehingga Anda tidak hanya mendapatkan informasi yang akurat dan analisis yang tajam, tetapi juga kata-kata bijak dari para pemikir besar yang dibahasakan secara sederhana, mudah dimengerti oleh orang awam sekalipun. Sehingga kita bisa mendapatkan kata-kata bijak itu dari para filsuf atau pemikir dunia tersebut. Kami akan memulai dengan tema yang pertama dari program MPR ini, yaitu mencari calon presiden yang irasional. Anda mungkin bertanya, bukankah kita membutuhkan seorang calon presiden yang rasional? Itu pertanyaan yang bagus dan wajar. Tetapi izinkan saya menjelaskan apa itu calon presiden yang irasional. Saya berikan contoh untuk menjelaskannya. Kita ambil contoh saja misalnya Bung Karno. Anda ketika membaca riwayat Bung Karno, Anda akan lihat bagaimana Bung Karno dibuang ke tempat-tempat terpencil oleh para penjajah Belanda. Tetapi semakin dia dikucilkan, semakin dia dibuang ke tempat yang paling pelosok sekalipun, semakin semangatnya bernyala-nyala untuk menjalankan misinya, memberikan yang terbaik bagi bangsa Indonesia. Kita memerlukan calon presiden seperti itu. Orang bijak mengatakan begini, kalau Anda mencintai sesuatu, apakah itu orang, apakah itu suatu jabatan, tetapi mempunyai alasan untuk mencintainya, maka sesungguhnya Anda tidak mencintai orang itu atau jabatan itu. Nah, demikian pun ketika kita menghadapi capres-capres yang sekarang kita sudah ketahui semuanya, maka kita harus menyimak calon presiden mana yang kira-kira mendekati kriteria calon presiden yang irasional. Nah, Anda mungkin bertanya, apa ciri-ciri dari calon presiden yang irasional? Ciri-cirinya ya kurang lebih seperti Bung Karno itu tadi. Mencintai pekerjaan itu tanpa pamrih. Mencintai pekerjaan itu demi pekerjaan itu sendiri. Bukan karena alasan lain. Nah, mengapa ini penting? Karena pada saat presiden nanti menjalankan tugasnya, dia akan menghadapi tantangan yang sangat berat. Bahkan mungkin dia dicaci maki oleh rakyat. Dia akan mendapat tekanan di dalam negeri, tekanan dunia internasional, sehingga membutuhkan seorang pribadi yang kuat. Kalau dia mempunyai pamrih untuk memegang jabatan itu, cepat atau lambat, presiden itu akan lemah dan dia akan tidak mampu menjalankan tugasnya. Itulah sebabnya sangat penting kita membutuhkan seorang calon presiden yang taat banting, ya, dikritik dengan cara apapun,
Dia akan fokus pada pekerjaannya. Dia mencintai pekerjaannya demi pekerjaannya itu sendiri. Indonesia sangat diuntungkan kalau kita mempunyai pemimpin seperti ini. Ada 3 keuntungan yang kita peroleh. Pertama, dia menetapkan standar yang tinggi untuk pekerjaan seorang presiden. Ketika pilpres berikutnya, standar itu akan digunakan. Bahkan calon presiden yang berikutnya akan menerapkan standar yang lebih tinggi. Semakin tinggi standar kepemimpinan capres yang kita punya, semakin baik untuk rakyat. Karena kita akan mendapatkan kualitas pekerjaan seorang presiden yang sangat bermutu, yang problem solving, memecahkan masalah, yang tidak peduli dengan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan dari keberhasilan jabatan presiden itu sendiri. Keuntungan yang kedua, dia akan memberikan contoh kepada bawahannya. Dia akan memberi contoh kepada menteri, gubernur, bupati, wali kota, camat, sampai ke tingkat lurah dan kepala desa. Ya, akan meniru pola yang sama. Pemimpin seperti itu yang kita butuhkan. Ya, yang menjadi role model bagi bawahannya. Keuntungan yang ketiga adalah pemimpin seperti ini biasanya tidak peduli dengan pencitraan. Dia tidak peduli dengan image atau citra dirinya. Tetapi dia peduli dengan kesuksesan pekerjaannya. Nah, pemimpin seperti ini akan dicintai oleh rakyatnya. Dia akan mempunyai legitimasi yang kuat. Dia akan mempunyai approval yang tinggi dari rakyatnya. Dan jika kita mempunyai seorang pemimpin demikian, maka rakyat akan senang. Negara ini akan bisa menjadi negara maju. Demikianlah tayangan kami. Nantikan tayangan-tayangan kami berikutnya. Dengan kata-kata bijak dari para filsuf, pemikir kaliber dunia. Sehingga Anda tidak hanya mendapatkan analisis yang tajam, tetapi juga kata-kata bijak yang dibahasakan dengan bahasa yang sederhana, mudah dimengerti, mudah dicerna oleh orang awam sekalipun. Terima kasih.